Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar kasus Vina Cirebon. Guys, terbaru Jutek Bongso makin geram melihat kelakuan dan tanggapan para penegak hukum terkait kasus Vina. Jutek Bongso sangat kecewa karena terlalu lambat di dalam memberi tindakan, katanya. Dan yang paling parahnya lagi nih, hasil sidang PK 7 terpidana kasus Vina Cirebon baru dinaikkan dari pengadilan Cirebon ke Mahkamah Agung. Gila, kokil katanya. Padahal sudah sebulan lebih ya semenjak sidang PK 7 terpidana ini selesai begitu ya. Ternyata baru dinaikkan ke Mahkamah Agung. Gila. Nanti setelah sampai di Mahkamah Agung nih tahun berapa lagi nih baru akan diumumkan begitu. Benar-benar luar biasa ya. Oke guys, seperti apa ke videonya? Ini dia. Let's go. Cirebon yang 7 terpidana itu baru minggu lalu dikirim ke Mahkamah Agung. Baru minggu lalu? Baru minggu lalu. Kita kawal ini justru ini masa-masa apa ya? Baru saya minggu masa-masa lalu genting. Ini kami 4 bulan Belum ada progres. belum naik ke sidik. Makanya waktu peristiwa 2016 lalu, ketika tanggal 31 Agustus 2016 mereka ditangkap jam 4 sore, jam 2 subuh sudah diperiksa sebagai tersangka. Aneh nggak? Jadi ada berapa banyak yang dilompat. Ini yang kita rasakan tidak adil. Pertemukan Aldi dong, Mbak Christian dengan Aris Papua supaya bener nggak dikenali mukanya gitu. Bang Jutek udah nanya ke Aldi? Saya sudah tanya. Wah. Jadi ceritanya Aldi kenapa menyebutkan nama itu karena mendengar, bukan melihat. Karena waktu itu dalam posisi sedang dipukul. Dia nggak pernah sebut nama fotonya. Dia tunjukkan di persidangan siapa fotonya. Ini loh orangnya. Kalau di persidangan dia tunjukin fotonya, ini loh Aris Papuanya ini, yang ini. Buat saya kan aneh. Ya kalau orang nggak merasa bersalah, terus tiba-tiba kebakarannya ada sesuatu kan? Waktu itu alasannya karena sudah viral di media sosial, Bang. Iya, dia harusnya mengklarifikasi cukup. Yang dimaksud Aris Papua saya nggak pernah dinas di situ, bukan saya, sudah cukup. Kenapa dia mesti ngambil langkah hukum? Somasi ya? Somasi. Ya kan? Dengan dia somasi, klien kami itu tidak pernah menunjukkan siapa orangnya. Ya, dia hanya sebut nama. Ya. Nah, lalu kalau katakan enggak, ya enggak, tugas Mabes Polri dong. Dia kan saya tanya ke klien saya, Aldi ya. Aldi, benar nggak? Benar nggak? Benar, saya dengar kamu tahu dari mana? Saya bilang kan gitu kan. Kenapa kamu banyak ngomong? Iya Pak, saya ini kan, oh ya, Aris Papua, ayo kamu masuk. Kata Aris Papua, ayo kamu masuk. Maksudnya giliran? Iya. Mukulin? Iya. Ayo suruh masuk ke dalam situ. Giliran memukul mereka ya. Gitu kan? Saya belum ketemu ngobrol panjang dengan Aldi ya, tapi saya ketemu sama Sakatatal, katanya memang malam itu beberapa jam ya, dari tanggal 31 sampai besoknya tanggal 1 itu bahkan t-shirt kaos yang mereka gunakan itu buat ngelap darah, Bang. Hal itu masih Sakatatal. Jadi mungkin yang dijelaskan oleh Aldi adalah di saat dia mungkin sudah dipukulin banget, dipanggil lah bergiliran ya. Nama itu muncul, nah itulah yang disebutkan di persidangan. Ya, dia mendengar nama ya yang tadi yang disebutkan Mbak Christian ya. Christian bahwa nama Gugun, nama itu dia sebutkan di situ nama betul. Tapi dia tidak pernah menunjuk siapa orangnya. Tugas teman-teman Baris Krim Mabes Polri. Iya, betul. Kami kan sudah laporkan Rudiana dan kawan-kawan. Sebutkan aja yang disebut dengan Aris Papua itu yang mana sih? Siapa tahu ada julukan kan? Betul nggak? Siapa tahu ada julukan. Ya bukan orangnya ini gitu kan, bisa aja gitu loh, ya kan? Tapi kan kalau yang nggak merasa melakukan buat ya tenang-tenang aja lah, nggak usah kerusuh gitu kan, gitu loh. Apalagi sampai somasi terus akhirnya jadi salah gitu kan. Menurut saya sih nggak usah ya, santai aja ya. Oh kami kan tidak juga mengejar bahwa ini bersalah. Udah jelas-jelas disebut Rudiana juga misalnya nih kan gitu kan, kami kan laporkan berdasarkan pengakuan klien yang menangkap kan gitu kan, bahwa mereka para terpidana satu dengan yang lain saling melihat. Ya kan kita laporkan, tinggal diperiksa aja bener apa enggak. Ya bukti fotonya mereka luka ya iya, bahwa bukti mereka dipukul saling melihat saksi iya. Ya semua kurang apa lagi, coba video yang kemarin beredar coba lihat ya kan. Sampai begini jangan direkam. Kan buka borok sendiri kamu saya. Itu video yang kami tayangkan ya. Iya, bayangin kalau nggak ada video, coba itu. Ini saya nggak katakan ya, ini kan video yang udah beredar. Lihat nggak video kemarin? Kami juga dalam konteks menayangkan itu gitu ya. Jadi Bang Jutek sebagai penonton pasti punya persepsi terhadap video tersebut. Direkam ya kan, aja berani begitu kan gitu kan? Memang nggak terjadi ketika direkam itu nggak kelihatan. Makanya pertanyaan saya waktu itu ke Bu Elsa, apakah mungkin pemukulan itu dilakukan setelah divideokan? Itu kan juga satu probabilitas, sebuah kemungkinan kan, Bang. Apakah itu pemukulan itu juga dilakukan? Tapi kan Bu Elsa karena kuasa hukumnya dari Ibtu Rudiana, Gugun Gumilar, Aris Papua, Anwar gitu ya, mengatakan bahwa yakin betul bahwa penganiayaan itu tidak terjadi di Polres Cirebon Kota, tapi diduga terjadi mungkin di saat mereka ada di Dirkrimum di Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Kalau begitu lempar lagi nanti teman-teman di Polda, nanti bisa marah nanti. Ya kan? Dugaan penganiayaan ini sudah diiyakan oleh 2 lembaga.
Komnas HAM dan LPSK. Ini bukan isu lagi. Kalau kemarin kita masih berani pakai diduga terjadi penganiayaan. Ini sudah press conference dari dua lembaga negara. Ya, saya sudah wawancara komisioner Komnas. Ya, kita mau ngomong apa lagi? Ini menurut saya bukan dugaan lagi. Ini sudah terjadi. Siapa oknumnya? Silakan dong. Kenapa kami laporkan Ibtu Rudiana saat itu? Karena dia yang menangkap. Lalu tidak pernah komunikasikan lagi. Ternyata para klien kami itu babak belur. Dia yang harus menjelaskan, membuktikan dugaan itu. Ya wajar dong kami laporkan. Yang pernah menangkap itu unit dia kok. Ya kan? Dan teman-teman mengatakan mereka semua itu dipukul itu di unit narkoba. Ya dia harus buktikan. Masalah terbukti nggak terbukti, nggak mungkin dia ada kesempatan untuk membalas, menyerang, lapor balik misalnya. Nggak mungkin. Dan jelas dia. Gitu loh. Bang Jute, kalau mungkin Bang Jute udah nonton juga wawancara saya dengan Bu Elsa, bilang ya di bawah penguasaan Rudiana itu kan hanya sekitar beberapa jam gitu ya. Di Polres Cirebon Kota hanya sekitar 31 jam gitu ya. Terhitung 24 jam pada tanggal 31 sampai kemudian diserahkan ke Polda Jawa Barat. Kalau menurut versi yang Bang Jutek sudah tanyakan kepada para terpidana, nggak perlu, ini bukan soal logis atau tidak logis ya, karena Bang Jutek adalah pengacara yang bisa bertanya langsung kepada para terpidana. Itu memang terjadi nggak penganiayaan di dalam kurun waktu sekitar 31 jam itu, atau bahkan hanya beberapa jam di bawah penguasaan Ibtu Rudiana CS? Fakta di persidangan PK kemarin, kami kan ada lihat pertunjukan foto ada 6 terpidana yang babak belur di luar Aldi. Banyak semua itu yang beredar. Kami tanyakan semua di depan persidangan, 6 terpidana itu mengatakan itu mereka. Kapan terjadi? Hari tanggal 31 Agustus 2016. Dan juga ada masyarakat yang melihat bahwa besoknya tanggal 1 itu memang melihat foto itu. Kami hadirkan juga. Jadi ini bukan foto beberapa hari setelah itu. Beberapa hari. Itu satu. Kalau Pak Rudiana mengatakan dia hanya menangani, menguasai, mengamankan mereka beberapa jam, ini fakta juga persidangan. Saya berbicara kan fakta persidangan. Nonton aja YouTube-nya. Ini kan karena sudah terbuka untuk umum kan? Ini fakta persidangan. Bisa diakses banyak. Bisa diakses karena ini terbuka untuk umum. Jadi berani saya cerita. Ya kan? Kita nggak menuduh, nggak apa. Ini fakta persidangan. Saya hanya meneruskan apa yang terjadi di persidangan. Bahwa siapa si Ucil? Rivaldi, ya, Aries Ucil. Dia kan ditahan di Polsek Utara Barat. Ya, yang menjemput dia di Polsek Utara Barat siapa? Besoknya. Bukan malam, bukan tanggal 31 Agustus. Tanggal 1 ya? Tanggal 1. Siapa? Rivaldi mengatakan Rudiana. Iya. Dan disaksikan oleh Sudirman. Sudirman juga mengatakan satu mobil sama. Rudiana yang datang ke sana. Kalau kita lagi-lagi ya ingatkan ke netizen ya, Pak Rudiana adalah Kanit Narkoba. Iya, betul. Ya, ini fakta ya dalam persidangan. Sehingga kemudian kalau pakai fakta ini ya, jadi pertanyaan buat kita ketika Komnas HAM pun menyampaikan bahwa ya sudah ada proses pada tahun 2017 dan yang mendapatkan sanksi etik itu adalah salah satu anak buah dari Ibtu Rudiana terkait dengan dugaan penangkapan secara sewenang-wenang. Kenapa bukan Ibtu Rudiana? Itu kan jadi pertanyaan, Bang. Iya. Jadi saya juga nggak tahu ya kenapa saat itu yang dapat sanksi etik bukan dia ya. Salah satu anak buahnya. Salah satu anak buahnya. Ya kan di dalam sanksinya demosi ya. Ya di dalam peristiwa ini kan kita kenal ya, tidak ada komandan tidak ada anak buah yang salah. Iya. Oke, keren ya. Ini memang luar biasa ya keterangan dari Bang Jutek Bongso ini ya. Beliau tidak gegabah dalam menyampaikan sebuah statement begitu. Beliau mengatakan berdasarkan fakta yang telah terjadi terhadap sidang PK beberapa minggu yang lalu. Nah, jadi kesimpulannya di sini memang terbukti jika Ibtu Rudiana atau waktu itu Aibtu Rudiana selaku Kanit Narkoba yang telah terlibat di dalam melakukan penangkapan terhadap 7 terpidana dan juga ikut melakukan penganiayaan bersama rekan-rekannya begitu terhadap 7 terpidana tersebut. Nah, jadi sekarang kita menunggu hasil laporan polisi 7 terpidana tadi di Bareskrim Polri. Pengumumannya begitu, kapan ini akan diumumkan, apakah benar-benar Ibtu Rudiana ini terlibat bersama rekan-rekannya atau gimana begitu. Nah, guys, tetap kita kawal sampai selesai kasus pidana ini, jangan lengah dan jangan didiam-diamkan. Kita angkat terus ya, kita up terus begitu sampai kasus pidana ini benar-benar terkuak dan benar-benar selesai begitu ya. Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Tolong sampaikan pendapatnya di kolom komentar dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.